Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kelas C ya. Kali ini kita kuliah online karena tiba-tiba harus menjadi pengawas ujian pendidikan profesi guru pada hari ini ya, adik-adik ya. Saya ada briefing pengawas ujian PPG, yaitu pengawas itu apa sih Pak? Jadi pengawas ini kalau kita ini sekarang kan ada sertifikasi guru ya. Sertifikasi guru saya diberi amanah untuk menjadi pengawas PPG pendidikan profesi guru, adik-adik sekalian. Oleh karena itu ya hari ini terpaksa online ya untuk mendalami materi kita tentang sistem manajemen informasi lingkungan pendidikan ya. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini ya, ini kelas apa ini? Oh, manajemen informasi dan perpustakaan ya, kelas C ya. Kelas B, keliru lagi ya. Kelas B ya, ini kita akan membahas tentang ini ya, shelving atau penyusunan bahan pustaka adik-adik sekalian ya. Jadi nanti adik-adik bisa memperdalam ya, memperdalam bacaannya dalam bukunya Clover ya, dalam judul Well It for an Interactive and Useful Collection. Jadi yang kedua bukunya pribadi Benny, buku materi pokok media teknologi. Yang ketiga buku materi pokok dasar-dasar dokumentasi Kana Purwono. Jadi intinya adik-adik sekalian bahwa ketika kita mengelola perpustakaan itu dokumen itu secara umum ya, nah ini disusun di rak ya biar mudah ditemukan ya, mudah dilacak keberadaannya atau ingat di mana kita menaruh. Seringkali kita akan lupa ya adik-adik ya, lupa menaruh buku yang telah kita baca. Nah, seorang pemustaka itu memang dituntut bisa memudahkan para pengunjung perpustakaan untuk menemukan koleksinya, koleksi buku yang dibutuhkan. Maka kemudian perlu disusun manajemen pengerakan rak buku itu yang adik-adik sekalian ya. Kalau di adik-adik di rumah itu ada rak aluminium yang berisi rak apa biasanya, pakaian gitu kan, rak pakaian atau barang pecah belah ya. Nah ini kalau dalam kapasitas perpustakaan ini rak buku. Nah, ini bagaimana sih kita ini bisa merawat? Nah ini merawat ya, merawat dan melestarikan pustaka, ditempatkan di rak gitu kan ya, namanya istilahnya apa, shelving, bukan selfie ya. Kalau selfie ini Mbak Hilda biasanya yang senang selfie ini kan ya, atau Mas Irfan ya senang selfie ya. Ini pengerakan. Apa sih Pak artinya shelving itu? Nah, ini salah satu kegiatan perawatan bahan pustaka. Nah ini raknya kan, ini raknya ya yang masih jadul, atau penyusunan bahan pustaka dengan sistem tertentu ya, cepat menemukan bahan koleksinya ya, bahan pustakanya ya, disusun berderet seperti ini dari samping kiri ke samping kanan atau dari bawah ini ya. Nah, ya kalau tidak disusun secara sistematis seperti ini di kota-kota itu kan kita akan kesulitan ya kalau tidak dibuat klasifikasi. Nah ini biasanya disusun di rak. Bagaimana cara menyusunnya? Nah nanti kita pelajari yang disebut katalog. Katalog
Ada yang tahu istilah katalog ya, sering ya, katalog buku, katalog film ya, katalog musik, saya begitu. Nah ini kita belajar katalog. Tujuannya apa? Lah ini yang paling penting adalah memudahkan pengguna dalam menemukan kembali informasi bahan pustaka. Nah, jika mindon gawe ini, kalau orang Jawa itu ngomong apa istilahnya, biar tidak kelupaan lagi. Nah, kelupaan lagi kalau kita naruh barang ya, sebenarnya itu kan ini melatih kita agar membiasakan diri itu meletakkan barang agar ingat kembali jika bulan baleni gitu kan ya. Apapun itu ya, baik itu naruh uang, naruh buku ya, naruh barang-barang yang kita anggap penting, itu kita bagaimana cara kita biar mengingatnya dan menemukannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah ini kalau dalam kajian ilmu perpustakaan disebut shelving ya, bukan kembali. Nah, selain memudahkan, juga gampang untuk menata dan menempatkan bahan pustaka. Nah, ditempatkan biar mudah dan menata ya, menata biar rapi, biar sistematis gitu kan. Nah ini dilakukan kegiatan shelving ya, tapi ini membantu orang untuk semangat membaca. Kalau nggak rapi, berantakan, itu orang menjadi kurang gairah, kurang termotivasi, kurang memiliki minat untuk kembali ke perpustakaan. Nah kan, ini yang ketiga juga sangat berkaitan, orang yang 1, 2, dan 3 ini juga menciptakan keindahan atau estetika ya, biar orang semangat untuk baca ya. Nah, kerasan gitu kan, kalau kerasan itu kan kemudian orang menjadi ketagihan ya. Ketagihan menjadi hobi, kalau sudah menjadi hobi, lama-lamaan menjadi kebiasaan, menjadi budaya membaca. Kalau sudah jadi budaya itu kan berarti orang sudah tidak harus disuruh-suruh untuk membaca buku, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian, tanpa disuruh pun dia membutuhkan gitu kan. Nah, karena itu adik-adik ya, makanya kemudian perlu adanya shelving ya. Yang keempat ya, untuk perawatan ya, untuk perawatan biar awet gitu kan. Awet biar tidak gampang rusak gitu kan. Kalau ditata yang rapi itu tidak gampang rusak. Sehingga kemudian itu juga akan meringankan biaya pemeliharaan di perpustakaan ya. Kalau kita review ya kan, istilahnya apa, shelving ya. Shelving itu biar tahu ya, shelving. Nah ini atau ternyata ada punya 4 fungsi kan. 1, memudahkan mencari bahan pustaka. Bahan pustaka itu apa aja Pak? Ya bisa buku, bisa film, bisa musik ya, ya kan. Jadi kalau adik-adik punya perpustakaan sendiri di rumah, kalau sudah punya kemampuan shelving, itu rumahnya bisa menjadi taman baca ya kan. Nanti kamu ya kan sama suami atau istri kamu suka baca, nanti anaknya juga suka baca.
Nah, sehingga kemudian menjadi keluarga yang pintar. Nah, maka rumah itu juga harus ditata ini Bu, raknya di rumah ya. Alangkah indahnya kalau di rumah itu semuanya suka baca. Jadi intinya apa? Intinya shelving ini adalah penataan lingkungan membaca gitu kan. Nah, membaca ya kalau di formalnya ya di perpustakaan, informalnya ya kalau bisa diterapkan di rumah, di kosan gitu kan. Nah, dimanapun gitu pokoknya ditata yang rapi. Nah, ini memudahkan. Yang kedua, ditata biar rapi, nggak berantakan ya. Kalau rapi, semangat bacanya. Kalau semangat gak sumpah ya kan, masih kiri ya. Nah, jadi kadang-kadang orang itu kan kalau healing-healing ya kan, healing-healing, traveling, itu ke kafe, ke tempat wisata gitu kan. Karena kiri ya akhirnya dia baca aja, wis murah pinter lagi, jadi pinter lagi ya, ditata yang rapi kan gitu ya. Yang ketiga indah. Nah, itu ada seni ya kan. Seni biar kamu kerasan kalau bukunya ditata rapi gitu kan. Nah, ditata rapi, seni ya, jadi kamu bisa selfing sama selfie gitu kan. Ya coba teman kalau punya koleksi buku di kos-kosan, di mana ditata yang rapi agar semangat baca ya, semangat baca. Nah, sudah semangat baca jadi menjadi sebuah gaya hidup ya, gaya hidup atau lifestyle. Kayak apa ya, lifestyle ya, tulisannya lifestyle. Keren kalau kayak apa, kalau gaya hidupnya membaca. Nah, adik, di samping indah ya kan, di samping juga mudah dan ditata yang rapi ya, yang keempat apa, biar buku kamu awet yang gak gampang rusak. Nah, kalau ditata dengan rapi. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kenapa ini dibutuhkan? Nah, ini ya, kita lanjutkan materinya ya. Nah, bagi poin-poinnya. Ini sasaran kegiatan ini yang buku yang sudah diolah ya kan, selesai dibaca, biasanya kan ditaruh di meja itu kan. Dibaca nanti kemudian oleh petugas perpustakanya kan dikembalikan ke raknya. Nah, mengembalikan ke rak ini ada sistem yang nggak langsung ditempel begitu saja ya. Nah, jadi macam-macam ya, ada susunan bahan pustaka yang dirakkan itu macam-macam ya. Ada yang untuk buku, ada yang khusus untuk majalah gitu kan. Nah, ini yang art buku maupun yang audiovisual.
Nanti kalau kita ngerakkan buku juga harus dibagi antara yang fiksi dan non fiksi. Novel misalnya ditaruh di tempat yang khusus novel. Ya non fiksi, buku ensiklopedia, buku-buku diktat perkuliahan ditaruh di satu kategori yang tertentu. Ya. Rak untuk orang dewasa dan rak untuk anak-anak juga dibedakan, karena untuk anak-anak biasanya lebih rendah ya, orang tua lebih tinggi. Raknya juga dibuat yang beda ya, kalau anak-anak lebih berwarna gitu kan. Nah, kalau yang orang tua biasanya lebih warna-warna yang lebih lembut ya, soft. Kalau textbook ini ya buku perkuliahan maksudnya ya, buku perkuliahan. Ini buku-buku yang berat-berat itu ya dikategorikan non fiksi atau non textbook ya. Non textbook ini ya buku-buku yang seperti kamus gitu kan, non textbook ya, yang buku-buku yang lagi populer, lagi tren, itu masuk non textbook. Majalah ilmiah maupun yang populer ya, sastra. Nah, penempatan dokumen ada yang tetap, enggak dipindah-pindah ya, disusun menurut urutan penerimaan, fiksi ya. Ada juga yang disusun berdasarkan konten ya, isinya ya, mudah digeser atau bisa untuk browsing. Nah, seperti ini ya, gambarannya ya. Ini gambarannya kalau kita punya rak itu dibuat seperti ini, ada kode-kodenya ya, kalau biar mengingatnya kembali. Nah, ini kan zoom ya. Nah, ini ada kode-kode tertentu ya, ada ya. Kalau dari tadi ini ya, kalau ini di shoot angka-angkanya kan seperti ini ya. Nah, ini bukan nomor togel, ada nomor togel gitu kan ya. Bukan, tapi ini kode untuk serving tadi ya. R ini misalnya jenis koleksi ya. R ini jenis koleksi misalnya. Kalau ini notasi DDC. Apa itu Pak notasi DDC ya? Bentar lagi kita kaji ya. Dia ini 3 digit nama ya. Bukan si dia ya, 1 digit judul. Nah, ini salah satu bentuk penomoran untuk serving tadi itu. Apa ya tadi DDC itu Pak? Nah, klasifikasi per 10 JDW yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Notasi DDC sekurang-kurangnya terdiri dari 3 digit. Nah, contoh pembagian kelas utama, subkelas, ya, divisi, seksi, subdivisi, ya, seperti apa sih contohnya? Nah, ini ya DDC ini kan 3 digitnya 000, 100, 200, zoom ya. 400, 500, 600, 700. Nah, 000 karya umum. Ini kelas utama. 100 filsafat kelas utama. Jadi ini umum sekali di dunia. Oke, ini sama standarnya ya. Ini kalau kodenya 923 apa? Ini geografi dan sejarah. Jadi buku geografi dan sejarah. Tadi kan 923. Berarti geografi semua ini kan.
subkelas. Nah, misalnya kalau 300 ini ilmu sosial, nah 300 itu ilmu sosial semua. Yang termasuk ilmu sosial apa aja? Nih, 310 statistik, buku-buku statistik masukkan 310. Buku-buku ilmu politik nomor 320, karena ini kan bagian dari ilmu sosial ilmu politik ini. Jadi kalau ada buku kodenya 320 berarti ilmu sosial bidang politik 320. Nanti kalau kamu lihat kodenya 330 berarti ilmu ekonomi. Kalau di bukunya ya, 340 ilmu hukum, 350 ilmu pemerintahan, 360 layanan sosial atau asosiasi, 370 pendidikan. Nah, dilihat di perpustakaan 370 ini berarti pendidikan, 380 perdagangan. Nah, ini divisinya. Nah, ini masih dibagi lagi. Ilmu sosial itu terdiri dari apa aja, Pak? Misalnya kalau pendidikan, ya, pendidikan dapat subdivisinya apa? 370 kan pendidikan ini kan. Nah, 371 hal umum tentang pendidikan, kode bukunya. Kalau 371 berarti yang 372 pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar. 373 pendidikan lanjutan, 374 pendidikan orang dewasa, 375 kurikulum. Jadi kalau saya nyari buku kurikulum, maka saya menuju katalog rak buku yang 375. Kalau terkait dengan sekolah 377. Pendidikan tinggi 378. Ya. Nah, misalnya tentang hal umum itu apa aja? Nah, pengajaran 371.1, pengajaran. Metode mengajar dan 371.3, mengajar belajar. Disiplin sekolah 371.5. Sarpras sarana fisik 371.6. Misalnya ini nanti ada kelas utama, subkelas, seksi, subseksi, DC. Nah, ini biasanya contoh-contohnya ya. Nah, sekali ya kira-kira. Nah, setelah kita belajar tentang menyusun rak buku tadi, ya ini kita juga belajar tentang bagaimana mengembangkan perpustakaan ya, kualitas. Nah, ini kan jadi manajemen rak buku tadi bagian dari kualitas pelayanan. Ya sebenarnya kualitas pelayanan di perpustakaan itu di samping tentang bahan pustaka yang kita kaji barusan tadi itu, juga terkait dengan sistem lingkungan ya kan, alat-alat raknya, manusianya juga itu bagian dari kualitas pelayanan. Bahan tadi kan masuk ini ya, buku. Nah, kita juga harus bisa menyusun peraturan, bagaimana aturan peminjaman bukunya ya, prosedur kerjanya dari jam pertama hingga jam akhir, jam istirahatnya seperti apa kalau di perpustakaan, instruksi kerja. Nah, kerja ini ya bagaimana kemudian melaksanakan tupoksi ya, untuk melaksanakan instruksi dari pimpinan, siapa aja yang diajak. Nah, ini bagian dari perpustakaan. Nah, biasanya juga perbaikan dilakukan di perpustakaan ya. Nah, kalau manusia yang diperbaiki pengembangan sumber daya manusia, ikut diklat, ikut seminar, dilatih, ikut kursus tentang keperpustakaan. Banyak sekali ini.
alat sekarang digital, bagaimana manajemen koleksinya, bahan pengembangan koleksi gitu kan. Nah nanti ya minimal kebutuhan buku, cara ngitungnya seperti apa, kebutuhan ruangan, dan jadi semuanya sudah ada. Ini PT ini bukan perusahaan terbuka ya, tapi perguruan tinggi ya, ruangan, pegawai, cara ngitungnya pegawai dibutuhkan berapa. Misalnya ini ya, ini penghitungan lantai perpustakaan, luas sekian, ya, rak bukunya minimal harus ada 73. Di ruang koleksi itu harus 45% dari luas lantai. Nah ini ya, di 45% harus digunakan sebagai rak buku. Tinggal dilihat aja nih ya. Nah, standar minimal buku misalnya ya, perguruan tinggi itu minimal harus mempunyai 232.453 eksemplar koleksi buku minimal ya. Jurnalnya 3.500. Nah jumlah kursi berapa Pak? Ya jumlah kursi sekitar ini. Berarti kalau ruangan seluas 4.000 meter persegi dibutuhkan 1.200 rak untuk buku dan jurnal. Nah ini contoh untuk penghitungan karyawan, jumlah karyawan yang dibutuhkan. Wah rumit ya. Ya ini jam kerja minimal dihitung pakai rumus seperti ini untuk menentukan jumlah karyawan atau pemustaka yang bekerja di perpustakaan. Nah ini hitung-hitungannya ya. Ya jumlah penggunanya dosen bisa dihitung ini nanti ini 3.000. Nah, terus dimasukkan rumusnya lah. Contoh ini saya. Ini contohnya ya yang tadi itu. Baik adik-adik, seperti itu ya perkuliahan hari ini. Nah, tugasnya adalah membuat rangkuman dari penjelasan saya, ditulis tangan biar cepat ingat. Biar nanti kalau sudah ditulis tangan difoto ke saya ya gitu ya. Semoga tetap semangat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.